kamu mendengar apa itu BK Sebaya? Konseling sebaya atau peer counseling adalah bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang-orang non-profesional yang menjalankan suatu peranan atau tugas membantu orang lain yang sebaya. Istilah sebaya menunjukkan kepada pengenalan bahwa seseorang yang menjalankan peran itu membantu adalah usianya yang kurang lebih sama dengan orang-orang yang dilayaninya. Orang-orang yang diberikan pelayanan menjalankan tugas konseling sebaya disebut konselor sebaya. Bagaimana karakteristik konselor sebaya? Beberapa karakteristik yang harus ada di dalam konselor sebaya yaitu yang pertama memiliki relasi sosial yang relatif luas, khususnya di kalangan siswa, bukan mereka yang terisolasi dari pergaulan mahasiswa. Yang kedua memiliki pribadi yang kuat, luas, tenang, luas, super, terbuka, rajin, dan ulet. Yang ketiga, memiliki kepekaan dan perhatian yang tinggi terhadap problem atau masalah siswa. Yang keempat, memiliki prestasi akademik yang relatif tinggi. Meski tidak harus yang tertinggi, bukan mereka yang prestasi akademiknya yang sangat rendah. Yang kelima, memiliki kapasitas intelektual yang memadai, cerdas, kreatif, dan bermotif berprestasi tinggi. Bagaimana pemilihan calon konselor sebaya? Rekrutmen konselor sebaya. Pemilihan calon konselor sebaya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui pengumuman konselor sekolah dapat membuat pengumuman dan menyampaikan kepada siswa mengenai adanya kesempatan untuk menjadi konselor sebaya. Pengumuman dapat melalui majalah dinding, website sekolah, atau penyampaian langsung ke setiap kelas. Yang kedua, penunjukan dan rekomendasi. Siswa yang dipandang potensial dan memiliki karakteristik yang memenuhi kriteria calon konselor sebaya juga dapat direkrut berdasarkan penunjuk atau rekomendasi. Yang ketiga, pilihan teman-teman dari masing-masing kelas. Calon konselor sebaya dapat pula direkrut berdasarkan pilihan dari teman-teman kelasnya. Teman-teman sekelas tentu lebih paham karakter teman-teman sekelasnya, sehingga tahu siapa di antara mereka yang cocok diberi tugas menjadi konselor sebaya untuk mereka sendiri. Yang keempat, penggunaan prosedur asesmen atau non-tes. Menemukan calon konselor sebaya yang lebih tepat dimungkinkan pula diketahui dengan penggunaan asesmen, baik tes maupun non-tes. Konselor sekolah dapat mengidentifikasi calon konselor sebaya potensial melalui penelusuran dokumentasi hasil belajar dan catatan tentang siswa, wawancara terhadap calon-calon konselor yang melamar atau diusulkan, ataupun melalui tes kompetensi calon konselor khususnya yang berkaitan dengan keterampilan interpersonal, baik dengan tes psikologis ataupun lewat angket khusus yang dibuat oleh konselor sekolah. Bagaimana pelatihan calon konselor sebaya? Berikut adalah detail tentang isi pelatihan konselor sebaya. Yang pertama yaitu dasar-dasar psikologi perilaku manusia. Pelatihan ini dimulai dengan memahami prinsip dasar psikologi perilaku manusia. Peserta belajar tentang motivasi, emosi, perilaku sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua, kompetensi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah kunci dalam konseling sebaya. Pelatihan ini mengajarkan cara meningkatkan kompetensi interpersonal seperti mendengarkan aktif, bicara efektif, dan membangun hubungan positif. Yang ketiga, teknik komunikasi efektif. Peserta belajar teknik komunikasi yang efektif termasuk cara mengucapkan pikiran dan perasaan yang tepat, serta cara menghindari konflik verbal. Yang keempat, manajemen konflik. Konflik adalah situasi yang umum dalam relasi sosial. Pelatihan manajemen konflik membahas cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola konflik dengan bijak. Yang kelima, etika profesi konseling sebaya. Etika profesional sangat penting dalam setiap profesi, termasuk konseling sebaya. Pelatihan etika profesional membicarakan tentang integritas, confidence, kerahasiaan, dan batasan-batasan yang harus dipegang oleh konselor. Yang keenam, strategi bimbingan dan konseling. Strategi bimbingan konseling yang efektif juga dibahas dalam pelatihan ini. Peserta belajar tentang metode-metode yang dapat digunakan untuk membantu teman-teman
mereka mengatasi masalah. Yang ketujuh, praktek lapangan adalah bagian integral dari pelatihan konselor sebaya. Para peserta diberikan kesempatan untuk berlatih langsung dengan kasus-kasus nyata atau simulasi, sehingga mereka dapat mempraktikkan kemampuan yang telah didapatkan.